Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmaningsi, nomor stambuk A251-18100. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang glikolisis dan glukogenesis. Yang pertama, pengertian glikolisis. Glikolisis merupakan sebuah proses dari pemecahan glukosa pada tingkat sel. Pemecahan dari glukosa ini pada saat proses sedang berlangsung dengan cara sistematis menjadi bagian asam pirufat dan juga energi di dalam membentuk NADH dan juga ATP. Fungsi glikolisis. Nah, fungsi glikolisis sebagian besar dari sel mempunyai fungsi yang sangat penting dari proses glikolisis untuk metabolisme glukosa untuk dapat menciptakan senyawa 3 karbon yang bisa dimanfaatkan oleh jalur lain. Produk akhir dari proses glikolisis aerobik adalah pirufat. Pirufat bisa dimetabolisme oleh berbagai hidrogease pirufat untuk dapat membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Di mana pada energi yang kita perlukan, asetil CoA ini dimetabolisme oleh berbagai siklus Krebs untuk dapat memproduksi oleh karbon dioksida dan juga jumlah besar dari ATP. Pada saat sel tidak lagi memerlukan energi, asetil CoA ini bisa digunakan sebagai mensintesis lemak dan asam amino. Selanjutnya, ciri-ciri dari glikolisis. Glikolisis ini berasal dari kata Latin gliko yang berarti sama dengan glukosa atau gula, dan katalisis yang sama dengan penguraian dengan kata lain hancur. Kemudian ciri-ciri selanjutnya berlangsung dengan cara aerob. Selanjutnya terjadi di sitoplasma atau disebut sitosol. Selanjutnya menghasilkan 2 molekul dari asam pirufat, 2 molekul dari ATP, dan 2 molekul dari NADH2. Terdapat sejumlah 10 langkah dari pembuatan yang mulai dari glukosa sampai dengan terbentuknya dari asam pirufat. Proses glikolisis. Yang pertama, tahap fosforilasi glukosa oleh ATP. Nah, fosforilasi gula atau disebut penambahan dari gugus fosfat pada jenis glukosa merupakan tahap awal. Reaksi ini dapat dibantu oleh berbagai enzim heksokinase yang dapat memisahkan satu kelompok dari fosfat dan dari ATP serta menambahkan ke glukosa, kemudian mengubahnya menjadi zat glukosa 6-fosfat. Yang mana di dalam proses glikolisis ini dapat membutuhkan satu molekul ATP yang kemudian diubah menjadi ADP dikarenakan pemisahan satu kelompok zat fosfat secara menyeluruh. Secara menyeluruh dapat diringkas yaitu heksokinase tambah ATP tambah C6H12O6 menghasilkan C6H11O6P1 tambah ADP. Selanjutnya yaitu tahap produksi fruktosa 6-fosfat. Nah, pada tahap kedua yaitu pembuatan zat fruktosa 6-fosfat. Dalam proses ini, yang mana glukosis dapat dibantu oleh enzim jenis fosfoglucosaigomerase yang mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat ini merupakan isomer. Isomer itu jenis molekul yang berbeda dengan rumusannya, tetapi molekul yang sama, namun susunan atomnya yang berbeda. Dapat diringkas dengan reaksi kimia sebagai berikut, yaitu C6H11O6P1 tambah enzim fosfoglucosamerase menghasilkan C6H11O6P1.
Nah, selanjutnya tahap produksi fruktosa 1,6 di fosfat. Nah, pada tahap ketiga fruktosa isomer 6 fosfat akan mengubah menjadi fruktosa 1,6 disfosfat dengan dilakukannya penambahan kelompok zat fosfat. Lalu, selanjutnya pada konversi ini dapat diproses dan kemudian dibantu oleh para enzim fosforotokinase dengan memfungsikan dan membuatkan suatu ATP.